Bang Junid. Bang Junid emang rada salin nih. Palang pintunya dari besi apa dari gemok? Dari baja ringan 0, Semaknya 200, sun kaki 1 juta. udah lumbing dari Tangerang ke Dipin Mata cari menantu, pasang naik angkot 41 Cibinong Gandaria. Angkotnya udah disita-lising ya ke Ngomong pakai mie, pakai mie dulu. Bang, boleh Bang? Jadi bagaimana? Ada dulu Bang jagonya atu-atu. Aman. Tadi kata abang syaratnya kudu bisa mencah. Lu udah dapat 2 kali sama dari gue. Iya, Bang. Waktu di sana sekali lu dapat gue. Iya. Bapak ingat Pak. Cuman jangan bikin malu kamu. apa-apa. Celananya Bang Rapli mencah bukan sembarang mencah, dia mencah untuk menghibur. sanca bukan sembarang dikubur. Jangan Bang, anaknya baru banget ngetes. Kandang kambing, hidup bahagia meskipun tak ada yang mendampingi. Ya kan? Kalau tidak membahagiakan diri sendiri, siapa yang akan membahagiakan aku? Kasihan deh gue. Nggak ada. Habis itu jalan. Pemimpin kota beda sama pemimpin desa. Bener nggak? Kota, iya nggak serumit desa. Desa jaraknya lagi ditata lingkungannya. Terus apa lagi diperhatiin? RT RW-nya kasihan, honornya tingkatin. Kenapa dia paling stres? Jadi RT di kota itu yang ngomonginnya tiap hari. Kemudian apa lagi? Layanan kematiannya, mobil jenazah harus ada di setiap kelurahan. Mobil. Ini dari mana? Dari wajahnya kelihatan. Kelihatan apa Bapak Ayah? Ini oncom busuk. Oncom busuk. Di mana enaknya? Lubangnya jari dari mana lubang kamu? Gampang kalau liatin lubang saya mah Bapak Ayah. Beberapa waktu yang lalu sebelum indikator mengumumkan hasil survei itu kan ada survei internal dari Pilwalkot Depok yang di situ kemudian menempatkan saya dalam posisi 64% lebih ya. Banyak orang yang mencibir dan menganggap bahwa itu tidak mungkin. Tetapi setelah 2 kali saya datang ke Depok, satu personality saya datang keliling, saya lihat banyak orang dari gang lari keluar, dari dapur-dapur lari, kemudian berteriak Kang Deddy. Dari situ saya mulai, oh memang publik di sini mengenal saya dengan baik. Kemudian kedatangan saya kemari bisa dilihat penuh dengan tangisan, kerinduan, seperti seorang anak yang merindukan ayahnya. Artinya bahwa ada aspek psikologi personal yang dialami warga Depok, yaitu merindukan seorang bapak, merindukan seorang babe. Nah, dari situ menunjukkan bahwa saya relatif diterima. Jadi kalau ada angka 64%, saya logis ya. Kalau melihat hari ini gimana orang seperti ini? Kalau ngeliat ada di Depok sendiri, apa sih yang perlu dibenahi? Yang pertama adalah kebersihan. Saya sudah sampaikan bahwa sampah itu problem, sehingga pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah adalah sebuah kemestian yang harus dilakukan oleh Pemprov dan Pemkot bersama-sama, tentunya dengan pemerintah pusat yang melalui Kementerian Lingkungan Hidup. Terus kemudian yang kedua adalah tadi loh, bahwa terjadi lonjakan penduduk. Mungkin tadi salah satu sampel, kelahiran sangat banyak, tidak terkendali, dan itu banyak menimpa warga yang berpenghasilan ekonomi rendah. Mereka sudah ekonominya rendah, pekerjaannya serabutan, anaknya banyak. Ini kan problem yang harus diselesaikan, dan itu perlu telaten. Perlu ketelatenannya adalah nanti provinsi, wali kota, sampai kelurahan, sampai RT RW harus bisa mendata penduduk. Dan di situ bikin komitmen bagi penduduk yang anaknya sudah berlebihan dan mungkin nambah lagi. Bayangin aja, sudah rumahnya sempit atau kontrakannya sempit, ditambah jumlah anak yang banyak, ditambah lagi pendapatan yang kadang ada, kadang enggak. Sehingga dalam jangka panjang jumlah pengamen akan semakin banyak, peminta-minta akan semakin banyak. Ini problem yang kedua harus selesaikan. Yang ketiga adalah tingkat kebahagiaan warga. Tingkat kebahagiaan warga, saya lihat warga ini kurang mendapat supporting hiburan. Karena hiburan hanya bisa dinikmati oleh orang-orang kaya dalam bentuk liburan. Bisa ke puncak, bisa ke arah teater, saya lihat orang Depok banyak banget itu. Nah, ini diperlukan, kan saya lihat banyak sekali fasilitas air di sini, banyak danau-danau ya. Danau-danau itu bisa dirubah menjadi taman-taman rekreasi warga, dan itu difasilitasi oleh pemerintah. Yang berikutnya adalah ruang masyarakat, ruang terbuka harus ditambah.
Ditambah lagi fasilitas jalan, itu saya lihat jalannya kurang halus. Kalau untuk ukuran kota ya, kalau kota itu jalannya harus halus banget. Karena apa? Karena kan mobilnya nggak ada yang beban tinggi. Beda kalau ke desa kan ada yang ngangkut padi, segala macam, ngangkut batu. Nah kalau di kota kan, di gang-gang kelurahan, jalannya kelurahan kan relatif jarang, mobilnya kecil-kecil dan mobilitasnya untuk bekerja, sehingga diperlukan tata infrastruktur yang baik. Kemudian sanitasi lingkungan, saluran-saluran termasuk pencegahan banjir ke depan itu harus menjadi perhatian utama ya, karena beda pendekatan kota dan desa. Dan kemudian berikutnya adalah ruang pertemuan warga. Jadi saya menggagas di Depok itu satu kelurahan harus ada satu gedung pertemuan yang di situ warga bisa berekspresi, berkesenian, karena di sini kan keseniannya masih kuat, terutama kesenian Betawi ya. Terus yang kedua, tempat interaksi pertemuan warga dalam bentuk warga sering hajatan. Hajatannya pakai gang-gang sempit, kadang jalan ditutup. Nah itu pemerintah perlu memfasilitasi dengan gedung yang serbaguna, yang murah. Saya nyebutnya adalah Balai Kebudayaan Depok gitu. Udah Balai Kesenian Betawi ya. Nah ini bisa dilakukan sehingga nanti terintegrasi, warga itu merasa kebutuhannya terpenuhi, masyarakat menengah ke bawah bisa menikmati liburan dengan baik dalam fasilitas-fasilitas yang free. Terus kemudian berikutnya adalah asupan makanan harus baik ya. Anak-anak perkotaan kan hari ini terjadi perubahan pola makan dari makan rumahan menjadi makan jajanan. Nah ini juga harus dievaluasi sehingga supporting mendapat gizi yang cukup, ditambah program makan bergizi gratis dari pemerintah pusat dan nanti ditunjang oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kota bisa terwujud. Ini yang disebut dengan lemur diurus kota ditata. Saya ngerti betul pengelolaan kota, ngerti ya, karena saya dulu juga ngelola Purwakarta. Untuk di perkotaannya saya pakai pendekatan kota, kan sama aja ibu kota kabupaten dengan ibu kota Madiat kan sama sebenarnya. Kang, Bawaslu sendiri meminta untuk tidak memainkan isu SARA. Dari Kang Deddy sendiri menanggapi seperti apa, Kang? Saya kan nggak pernah main isu SARA. Yang sering main isu SARA siapa coba? Ya, yang suka menggunakan isu SARA, menurut saya jangan lagi. Apalagi misalnya menggunakan agama sebagai upaya membangun sentimen negatif buat orang lain, kan nggak boleh. Agama itu nilai-nilai suci. Saya itu udah ngomong masalah agama itu. Jangankan agama diperdagangkan untuk kepentingan politik perorangan pilkada ya. Tokoh-tokoh agama yang memiliki nilai spiritualitas